Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabika rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi qadri azmat zatika fi kulli waqtin wa hin. Para santri, wali santri, pemirsa, juga subscriber dimanapun Anda berada di seluruh penjuru negeri tercinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau di berbagai belahan dunia manapun kalian berada. Apa kabar kalian hari ini? Saya yakin sebenarnya kalian dalam keadaan baik, lahir dan batin, tengah mengerjakan tugas terpenting bersama dengan para sahabat, atau tengah berbahagia bersama dengan keluarga, orang-orang yang kalian hormati, orang-orang yang kalian cintai. Doa dan harapan saya dari sudut kampung ini, semoga kita semua senantiasa diberikan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa menjalani hidup sesuai apa yang Allah kehendaki. Para santri, wali santri, pemirsa, juga subscriber, ada beda antara ayam kampung dan ayam potong. Kalau kita ada di rumah makan, ya, atau di satu warung, kita mesti tanya kepada penjualnya, apakah ayam yang disajikan itu ayam kampung atau ayam potong. Rasanya berbeda, harganya juga berbeda. Walaupun sama-sama ayam, tapi rasanya kalau ayam kampung itu lebih gurih dan menawarkan sensasi yang berbeda dengan ayam potong. Karena itu lebih mahal. Memang dalam pelayanan sehari-hari, ya, berbeda antara kita memperlakukan ayam potong dan ayam kampung. Perbedaan pertama adalah pada jenis makanan. Ayam potong makanannya selalu tertentu. Usia sekian makanannya A, usia sekian makanan B, dengan jumlah takaran yang tertentu pula. Kalau ayam kampung seringkali tumbuh liar. Dia mencari makanan apa adanya. Bahkan dia harus berjuang menggaruk-garuk tanah, pergi ke tempat sampah atau di tempat yang lain untuk mendapatkan makanan. Yang kedua, dari tempat. Ayam potong ditempatkan di satu kandang khusus yang diperhitungkan agar angin tidak terlalu kencang, tingkat panas di sekitar itu tidak terlalu panas, juga tidak terlalu dingin. Sedangkan ayam kampung sama sekali kita tidak memperhitungkan di mana dia harus tidur.
hanya kita siapkan kandang, kadang-kadang kita siapkan tangga agar dia bisa tidur di atas tangga, atau bahkan kadang-kadang kita biarkan liar begitu saja. Ayam kampung bisa tidur di pohon-pohon, tidur di cabang-cabang pohon, dan di sembarang tempat yang dia mau. Yang ketiga, ayam potong selalu kita siapkan obat-obat tertentu agar terhindar dari penyakit. Yang kedua, agar mempercepat pertumbuhannya. Tapi kalau ayam kampung, hampir kita tidak pernah menyiapkan obat. Dia akan tumbuh alami, dia akan mengikuti proses alami. Dari perbedaan perlakuan ini, keduanya memang tampil agak berbeda. Ayam potong tampil dengan badan yang gemuk, berjalannya pelan. Ketika dia berjalan bukan hanya kakinya yang melangkah, tapi tubuhnya juga ikut bergoyang-goyang untuk mendukung langkah dari kakinya. Cenggernya memerah, demikian juga cengger yang ada di sekitar telinganya menggelambir ke bawah. Kelihatan gagah sekali penampilannya. Sedangkan ayam kampung kadang-kadang kecil, biasa saja, tidak ada yang istimewa. Baru tampak perbedaannya ketika ada masalah. Misalnya ada hujan lebat mendadak, maka ayam potong akan langsung sakit, kehilangan kegagahannya, kehilangan kekuatannya, bahkan bisa mati. Tapi kalau ayam kampung kena hujan nggak menjadi masalah, dia akan tetap tampil sebagaimana sebelum hujan. Bahkan ketika dia tidur di atas pohon dan hujan lebat, dia tidak pernah bergeming dari tempat tidurnya, dia nyaman saja tidur di atas pohon dalam keadaan hujan lebat. Ayam kampung memiliki daya tahan yang luar biasa karena proses hidupnya itu betul-betul alami dan melatih daya tahan. Yang kedua, ketika ada penyakit, ayam potong akan sangat mudah terkena virus. Bahkan bukan hanya satu, cepat menular ke ayam potong yang lain. Tapi kalau ayam kampung itu biasanya lebih tahan, imunitas tubuhnya lebih tangguh sehingga virus sulit masuk di ayam kampung. Para santri, wali santri, pemirsa, juga subscriber, saya ingin menggambarkan bagaimana yang pertama adalah bakat, yang kedua kita memperlakukan bakat dan talenta itu akan sangat menentukan bagaimana masa depan. Ayam potong memang didesain untuk seperti itu. Dan ditambah kita memperlakukan dengan sangat manja seperti itu, maka hasil akhirnya adalah ayam yang gagah tapi sangat lemah. Ayam potong
harganya juga relatif murah. Sedangkan ayam kampung biasanya tumbuh dari telur yang dierami oleh induknya dengan riadoh, dengan puasa berhari-hari, kemudian menetas. Dia di bawah asuhan induknya. Kita hanya memberikan suplemen sekali-sekali, tapi lebih banyak diasuh oleh induknya. Bahkan ketika hujan sangat lebat dan tidak ada tempat untuk berteduh, maka induk ini akan melebarkan sayapnya untuk melindungi sang anak, sedangkan induk sendiri kehujanan. Tapi ketika anak sudah mulai besar, dia akan tumbuh liar, lari ke sana kemari, terkena sinar matahari, panasnya sinar matahari, juga terkena dinginnya hujan. Makan juga dia berusaha untuk mencari makan di berbagai tempat yang ia rasakan ada jenis makanan. Dari proses itu, kemudian dari cara kita memperlakukan, lahirlah satu ekor ayam yang memiliki ketangguhan luar biasa, rasa daging yang jauh lebih gurih, harga yang lebih mahal. Dengan cerita ini, saya ingin mengingatkan kepada kita semua, tanpa kita sadari seringkali kita memperlakukan putra-putri kita, anak-anak kita dengan perlakuan tertentu, sehingga tanpa kita sadari melahirkan anak-anak yang seperti ayam potong. Dia sangat manja, sedikit-sedikit berteriak kepada ayah bundanya. Kalau ayah bundanya tidak memberikan respon, dia lari kepada kakek dan neneknya. Dia tidak bisa menghadapi persoalannya, selalu minta bantuan kepada orang tuanya. Bersentuhan dengan orang lain, kalau dia tidak menyukainya, akan segera melaporkan kesulitannya kepada orang tuanya. Dan perlakuan orang tua justru mendukung anak itu tidak memiliki daya tahan dan tidak cukup memiliki keberanian. Anak yang salah didik seperti ini, kita yang melakukan pola asuh yang tidak benar, membuat anak kehilangan kemampuan untuk memiliki daya tahan. Padahal para santri, wali santri, pemirsa juga subscriber, menurut penelitian keberhasilan itu tidak semata karena kecerdasan. Anak-anak dengan mental ayam potong ini mungkin cerdas karena dia mendapatkan pelayanan pendidikan, dileskan, dikursuskan, gizinya cukup, perhatian cukup, baju disiapkan, tinggal pakai sepeda motor, mobilitas disiapkan, mudah semua, sehingga prestasi akademiknya bagus. Tapi perlu diketahui bahwa keberhasilan itu hanya sekitar 6-20% ditentukan oleh kecerdasan. 80% diantaranya banyak ditentukan oleh karakter, kerja keras, ulet, bertanggung jawab, dan memiliki ketangguhan, tidak mudah menyerah. Nah, anak-anak yang dididik dengan seperti ayam kampung ini memiliki daya tahan, memiliki ketangguhan, memiliki kesiapan mental untuk menghadapi berbagai situasi, untuk menghadapi panasnya matahari, untuk menghadapi dinginnya hujan. Sehingga anak semacam ini lebih mungkin
untuk mencapai keberhasilan karena dia memiliki daya tahan. Ini saya gambarkan untuk menjadi renungan kita bersama. Perlakuan kita yang salah terhadap anak-anak kita, model pendidikan yang tidak tepat, mau kita agar anak kita menjadi pintar, menjadi nasibnya menjadi lebih bagus, tapi justru kita sedang menggali kesulitan bagi anak-anak. Lebih kasihan lagi ketika kita tidak bisa menunggui, karena pasti karena umur kita akan meninggal lebih dahulu, kemudian kita akan membiarkan anak kita menjalani kehidupan sementara mentalnya tidak cukup, maka anak-anak kita akan banyak mengalami kesulitan dan menangis karena kebijakan orang tuanya tidak tepat. Berbeda halnya dengan anak-anak yang kita gambarkan sebagai ayam kampung. Orang tuanya meninggal, justru dia memiliki kemerdekaan dan kesiapan untuk menjalani hidupnya dengan dengan ketangguhan, dengan semangat, dengan keberanian dan seterusnya. Ini barangkali bisa menjadi renungan kita bersama, bagaimana kita memperlakukan putra-putri kita. Kita merenung sejenak, apakah dalam cara kita memperlakukan anak-anak kita sudah tepat, atau sebaliknya membuat anak-anak kita justru kehilangan kemampuan untuk merespon menjalani masa depannya. Terima kasih atas perhatiannya. Allahumma fiqh ila wa amtarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.